Aulia Belinda Kurapak disambut dengan isak tangis keluarga dan kerabat saat di Kelurahan Tongko Sarapu, Kecamatan Sangala, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025, pagi tadi. Aulia Belinda Kurapak adalah salah satu korban meninggal dalam kebakaran di Glodok Plaza pekan lalu. Tampak ratusan pelayat memadati rumah duka untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Aulia. Pelayat mulai berdatangan di rumah duka tempat jenazah Aulia Belinda Kurapak disemayamkan di Sangala, Tanah Toraja, Minggu, tanggal 26 Januari tahun 2025. Aulia, 28 tahun, adalah salah satu dari 14 korban yang tewas dalam kebakaran Glodok Plaza pada tanggal 15 Januari tahun 2025. Saat kejadian ia bersama temannya, Osima Yukari, menghadiri acara ulang tahun di ruang karaoke Glodok Plaza sebelum api melahap gedung tersebut. Jenazah Aulia baru berhasil diidentifikasi oleh tim DVIRS Polri Kramat Jati beberapa hari setelah insiden. Jenazah Aulia sebelumnya disemayamkan di Makassar dan diberangkatkan ke Toraja pada Sabtu, tanggal 25 Januari tahun 2025, malam wita. Kakak mendiang bernama Rifki mengatakan adiknya sudah tidak bekerja lagi sebagai pramugari. Almarhum saat kejadian sudah bekerja di konsultan hukum. Sebelum meninggal adik saya bekerja di konsultan hukum. Terakhir ketemu tanggal 3 Januari kemarin pas acara lamaran saya, ucap Rifki. Di mata keluarga, lanjut Rifki, anak kedua dari 4 bersaudara itu merupakan sosok Dua jasad pramugari Osima Yukari, 25, dan Aulia Belinda, 28, korban tewas dalam kebakaran Glodok Plaza Jakarta Barat sudah berhasil diidentifikasi. Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur sudah memastikan dua jasad yang terbakar tersebut benar adalah Osima dan Aulia. Selain dua jasad pramugari, satu lagi jasad korban kebakaran Glodok Plaza yang juga sudah berhasil diidentifikasi, yakni seorang pria bernama Zuki F. Raja, 42. Pengidentifikasian ini berhasil dilakukan setelah potongan tubuh atau body part dicocokkan dengan data yang diberikan oleh keluarga korban. Telah berhasil mengidentifikasi 3 korban dari 14 korban yang telah dilaporkan hilang oleh keluarganya, dan yang lain masih dalam proses pemeriksaan, kata Kepala Rumah Sakit, Karungkit. Polri Kramat Jati, Brigjen Prima Heru Yuli Hartono dalam jumpa pers di RS Polri, Jumat, tanggal 24 Januari tahun 2025. Prima meminta agar pihak keluarga yang lain untuk bersabar dan mendukung pihak RS Polri melakukan proses identifikasi kepada jasad korban yang lain. Sementara itu, Karodokpol Pusdokes Polri Brigjen Nyoman Edi Purnama menyebut ketiga korban itu teridentifikasi berdasarkan hasil sidang rekonsiliasi. Adapun rekonsiliasi dilakukan dengan membandingkan data postmortem dan antemortem. Untuk sementara, ada 9 body part yang masih membutuhkan pendalaman. Kami mohon dukungan, doa, semua masyarakat agar kami juga memohon kepada korban yang merasa kehilangan bersabar karena kami akan melaksanakan kembali pendalaman, jelasnya. Kebakaran hebat terjadi di bagian atas gedung Glodok Plaza, Mangga Besar, Jakarta Barat, Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, malam. Pelaksana tugas, PLT, Kepala Dinas Gulkarmat Jakarta Satriadi Gunawan mengatakan api diduga berasal dari sebuah diskotek. Objek diskotek lantai 7 Glodok Plaza, ucap Satriadi dalam keterangannya. Dalam hal ini, tim SAR gabungan sudah mengevakuasi 12 kantong jenazah yang didapat dari lantai yang terbakar yakni lantai 7 hingga 9 Plaza Glodok. Adapun kondisi jasad sudah tidak utuh saat ditemukan sehingga diperlukan waktu untuk dilakukan identifikasi. Mobil pramugari Osima Yukari menjadi saksi bisu kepergian sang pemilik saat kebakaran melanda Plaza Glodok. Osima Yukari adalah satu dari 14 orang yang dilaporkan hilang dalam kebakaran Glodok Plaza, Taman Sari, Jakarta Barat. Mobil milik pramugari Osima Yukari dievakuasi dari lantai 7 gedung tersebut, Kamis, tanggal 23 Mei tahun 2025.
Proses evakuasi mobil milik Oshima Yukari turut dihadiri keluarga. Di tengah abu dan puing-puing sisa kebakaran yang melahap Glodok Plaza, sebuah Honda Brio putih perlahan turun dari lantai 7 gedung itu. Meski tampak masih bisa dikendarai, bercak kuning akibat jilatan api melekat di beberapa bagian bodinya, seakan menjadi jejak bisu dari tragedi yang terjadi. Namun, bagi keluarga, mobil ini bukan sekadar kendaraan. Ini adalah pengingat akan sosok Oshima yang masih belum kembali. Bibi Oshima, Indah yang menunggu di posko pemadam tak kuasa menahan tangis. Dipegangnya badan mobil itu seraya menundukkan kepalanya sambil meneteskan air mata. Dia, Oshima Yukari, menaruh apapun, bawa barang di sini, dalam mobil. Jadi, dari KTP, dompet, dan sebagainya, biasanya di sini. Karena dia selalu pergi, enggak sering pakai. Kayak dompet itu enggak pernah. Jadi, hanya bawa handphone, cerita Indah, Kamis. Sebelum akhirnya dibawa pulang, kaca depan mobil itu sempat dibasuh dengan air, seolah membersihkan sisa-sisa kejadian yang memilukan. Terakhir kali Indah melihat Oshima mengendarai mobil ini adalah saat Lebaran. Padahal, Oshima Yukari sempat mengajak ayahnya untuk jalan-jalan pada akhir pekan. Kemarin, Oshima bertanya ke ayahnya, apakah pada pekan ini mau main? Itu kata-kata terakhir sebelum peristiwa kebakaran, ujar Indah. Pada bagian dashboard mobil, masih ada karcis parkir yang mencatat waktu masuk Oshima ke Glodok Plaza pada Rabu pukul 18.43 waktu Indonesia Barat. Kemudian ada juga masker dan barang lainnya. Sementara pada bagian kabin belakang mobil, terdapat sepasang sepatu milik Oshima dan sejumlah barang lain. Kerabat Oshima, Triani berharap agar pencarian jenazah para korban di Glodok Plaza serta proses identifikasi jenazah yang sudah ditemukan dapat berjalan lancar. Jadi, kami juga beberapa kali datang ke RS Polri, Kramat Jati. Kita bisa memahami, memang informasi bahwa kondisinya, korban kebakaran, susah untuk diidentifikasi. Jadi, kami juga masih menunggu, ucap Triani. Triani menyebut, ayah Oshima telah dimintakan dananya dalam proses identifikasi jenazah para korban. Ayahnya sudah diambil dananya, soalnya ibu Oshima masih berada di Hong Kong, imbuh Triani. Hingga kini, terdapat 11 kantong jenazah yang sudah dievakuasi menuju Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. Proses identifikasi jenazah-jenazah tersebut pun masih berlangsung. Sejak peristiwa kebakaran Glodok Plaza terjadi pada Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025, malam. Sebanyak 5 pramugari dan 1 pramugara diduga menjadi korban kebakaran yang melanda Glodok Plaza, Jakarta Barat pada Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025.